intinya sebetulnya kami mau menyerahkan buku. Ada 4 buku. Buku yang satu itu buku tentang Undang-Undang Nomor 2 yang ada di dalamnya isi Undang-Undang Nomor 21 tentang otonomi khusus. Terus buku yang kedua itu tentang 2 peraturan pemerintah yang merupakan produk dari perubahan Undang-Undang Nomor 21 yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 2. Itu peraturan pemerintah 106 dari periode tahun 2009 sampai tahun 2020. Nah, tentu juga pemerintah kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang mengelola dana otsus dan juga data yang kami telah mengumpulkan sejak beberapa tahun-tahun yang lalu. Nah, itu yang sudah dikemas dalam bentuk buku, sehingga itulah menjadi dokumen yang kami mau sampaikan atau menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Teluk Wandama. Itu poinnya di situ, sehingga ya tentu ada beberapa harapan, ada beberapa tuntutan moral, ajakan moral yang tersirat atau tertera di dalam peraturan pemerintah itu yang mungkin kami sedikit menyampaikan dalam maksud dengan kesempatan sosialisasi ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, sehingga kami berharap waktu kita mungkin juga tidak terlalu lama untuk membicarakan atau sosialisasi. Nah, barangkali sosialisasi nanti hal-hal penting itu yang kita harapkan ya, yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, khusus kita di Papua Barat ini kan hanya 7 kabupaten, penyesuaian terhadap peraturan gubernur maupun peraturan bupati yang mengatur tentang struktur organisasi tata kerja. Jadi seperti dinas pendidikan, kesehatan, itu sudah wajib harus merubah struktur nomenklaturnya, harus mengadopsi peraturan pemerintah 106, itu sudah wajib. Kalau ini tidak dilakukan, maka dia akan tidak sinkron dengan alokasi perencanaan kegiatan yang diatur dalam pemanfaatan dana otsus. Itu tidak akan boleh. Nah, karena itu menjadi kewajiban kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di tanah Papua dan termasuk kita di Teluk Wandama, itu sudah harus wajib. Jadi teman-teman di biro di bagian portal itu sudah harus segera melakukan pembahasan untuk dengan OPD teknis seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, nah juga kalau kebudayaan itu sudah harus semua harus merujuk pada peraturan pemerintah. Kebijakan anggarannya sudah tidak lagi lewat gubernur, karena langsung ditransfer kepada kabupaten kota dan akan diawasi oleh oleh DPRK. Maka ini tuntutan hierarki kerja sudah menjadi kewajiban. Kita sudah harus ada kabupaten kota sudah harus membentuk satu OPD khusus yang menangani soal urusan otonomi khusus, mengevaluasi seluruh kebijakan. Nah, selama 20 tahun yang lalu itu dia melekat di teman-teman di Bapeda. Nah, tapi juga pada akhirnya Bapeda tidak bicara semua urusan kebijakan otsus, tapi dia bicara soal perencanaan. Nah, karena itu sejak dievaluasi hanya didorong di Bapeda ada bidang perencanaan otsus. Nah, supaya ini kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita besar negara untuk mensejahterakan orang asli Papua. Kebijakan anggarannya sudah tidak lagi lewat gubernur, karena langsung ditransfer kepada kabupaten kota dan akan diawasi oleh DPRK. Maka ini tuntutan hierarki kerja sudah menjadi kewajiban. Kita sudah harus ada kabupaten kota sudah harus membentuk satu OPD khusus yang menangani soal urusan otonomi khusus, mengevaluasi seluruh kebijakan. Nah, selama 20 tahun yang lalu itu dia melekat di teman-teman di Bapeda. Nah, tapi juga pada akhirnya
Bapeda tidak bicara semua urusan kebijakan Otsus, tapi dia bicara soal perencanaan. Nah, karena itu sejak dievaluasi, akhirnya didorong di Bapeda ada bidang perencanaan Otsus. Nah, supaya ini kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita besar negara untuk mensejahterakan orang asli Papua. Nah, itu yang mungkin menurut saya itu dua hal ini yang menjadi penting dan utama yang terus kita sosialisasi, dan kami di BIO sudah berkonsultasi dengan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya bidang yang menangani otonomi khusus di OPDA itu. Mereka sudah memberikan arahan bahwa dimungkinkan kabupaten kota bisa membuka atau membentuk salah satu bagian yang ada di bawah sekretariat. Nah, sehingga karena di peraturan pemerintah itu sudah ada mengatur, ada centolan bagian yang mendelegasikan bisa dibentuk. Nah, mungkin itu saja yang menjadi utama bagi saya dalam penyampaian saya di kesempatan ini dalam sambutan ini, sehingga ini menjadi perhatian dan menjadi dukungan bersama. Kami sudah melakukan sosialisasi sudah beberapa kabupaten dan tinggal fak-fak yang terakhir. Nah, untuk itu bagian dari sosialisasi ini bagian yang penting agar kita membangun komitmen dalam melaksanakan, mewujudkan apa yang menjadi tuntutan rakyat Papua, tapi juga secara hukum itu sudah diatur dan dijamin melalui peraturan pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kemudian menjadi alat untuk menuntut kita dalam menyelenggarakan pelayanan di daerah ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati bersama jajaran yang sudah berkenan untuk mendukung kami pemerintah provinsi memfasilitasi pertemuan di pagi hari ini. Dan saya mengakhiri sambutan bisa menyampaikan terima kasih dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sampaikan kepada Kepala Bagian Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Otsus, Bapak Vitalis Yunte SPD RT, yang telah menyampaikan sambutan-sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan yang kedua yang disampaikan oleh Bupati Teluk Mondama sekaligus dengan resmi membuka acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Biro Otsus Provinsi Papua Barat, namanya saya mewakili para pimpinan OPD Kabupaten Teluk Mondama, ada Ketua Distrik daerah para Dewan Eselon 3 yang mewakili para kepala dinas, hari ini ada beberapa berdiri lagi sedang melaksanakan kesempatan untuk hidup dan bernapas, tapi juga dengan itu kita dapat beraktivitas dalam segala hal. Dan hari ini ya, terima kasih Pak Karo dan rombongan boleh ada di sini. Juga ada dari provinsi lagi, dari Satgas Penanganan Stunting ya, juga ada di sini sama-sama dengan kita di sini. Saya pikir ini sesuatu hal yang baik yang sama-sama kita lihat ke depan, terutama ini terkait dengan Otsus. Perkembangan Otsus ini kita tahu bersama bagaimana dari awalnya dan kemudian lahir Otsus
nomor 1 tahun 2001 yang telah berjalan selama 20 tahun dan berakhir pada tahun 2021, dan kemudian lahirlah Undang nomor 2 tahun 2021 lagi tentang otonomi khusus yang kemudian dijabarkan dengan PP 106 dan 107. Yang hari ini Pak Habib dan teman-teman di jajaran Biro Otsus akan menyampaikan. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian yang saya hormati, dalam perjalanan otonomi khusus yang tadi saya sampaikan, kita mengalami perubahan dua kali ya. Yang paling penting yang hari ini Bapak kami datang dan tim untuk menyampaikan kepada kita, sekaligus ada buku yang akan dikasih untuk kita, tantangan untuk membangun orang Papua yang besar. Ini kita, bagi saya dalam pengalaman selama bertugas ini, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa mengurusi masyarakat kita tidak bisa kita lepas, mesti nempel terus, jadi mesti kita dampingi sehingga program apapun yang kita lakukan itu bisa berdampak, walaupun ya kita tidak bisa bilang seluruhnya berhasil, tapi juga saya juga nama tidak bisa kita bilang tidak berhasil, karena ada beberapa program dari otonomi khusus dari 2021 itu nyata di lapangan Pak Habib ya, nyata di lapangan. Dermaga yang ada sekarang ini di Pulau Wasior ini itu kita bangun dengan dana otonomi khusus. Kabupaten Teluk Benua jadi tahun 2003, 2004, tanggal 14 Juli tahun 2003 kita bikin perencanaan dermaga. PT Rentang kali itu yang mengerjakan perencanaannya. Tahun 2004 kita masukkan dalam APBD Kabupaten Teluk Benua pekerjaan fisiknya. Anggaran sebesar 3 miliar ya, Ibu Sekretaris Dinas Sosial, Dinas Pariwisata ya. Acara sosialisasi Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan 2 nomor 1 tahun 2021 tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan sosialisasi PP 106 dan 107 di Kabupaten Teluk Benua yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dibuka bersama pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Teluk Benua dibuka secara resmi dengan mengapresiasi saya terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiago. Terima kasih. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan buku PP nomor 106 tahun 2021, PP nomor 107 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 dan buku evaluasi pemanfaatan dana Otsus periode 2001 sampai dengan tahun 2021. Mohon kesediaan Bapak. Bagaimana tadi saya sampaikan di dalam sambutan tadi, bukunya secara simbolis nanti untuk pimpinan OPD kami bisa nanti kasih tahu.
Papua Pulau